Berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan, dan kita akan melihatnya mengkaji seperti apa perkembangan pergerakan daripada GBP USD dan emas. Tentu market sudah mengalami beberapa pergerakan yang baru ya, tentu ada perubahan-perubahan, dan disinilah kegunaan daripada analisa teknikal ya, untuk mengetahui sejauh mana ya hal-hal terbaru terkini yang sudah terjadi di GBP USD dan emas, serta bagaimana arahan ya untuk 1 minggu ke depan. Dan baiklah, kita akan memulainya dengan GBP USD ya, atau pound sterling terhadap versus US dollar ya. Kita melihat bahwa kondisi daripada GBP USD ini pada time frame monthly ya, dengan kita memasang garis trend line di sini, masih menunjukkan penurunan, dan kita tambahkan juga trend line lagi. Masih menunjukkan penurunan juga, dan kita tambahkan garis trend line yang terakhir ya. Di sini ya, kita ambil di sini. Oke. Kemiringannya harus kita lihat ya di sini ya. Jadi untuk trend line ini tidak harus selalu diambil dari shadow ya, puncak shadow. Kalau memang puncak shadow-nya itu adalah puncak shadow atau bottom shadow itu memang kecil sekali, atau memang puncak atau bottom shadow itu memang menjadi satu dengan body candle, maka kita ambil garis trend line-nya dari dari body candle-nya itu sendiri. Itu ya. Jadi kalau terkadang dalam menarik garis trend line, bodinya itu shadow-nya itu tidak kelihatan ya, atau kecil sekali ya, maka kita bisa mengambil patokan sebagai update ya dari analisa teknikal, bisa mengambil dari bodinya saja, tapi tetap diambil dari high atau low-nya. Dan kembali lagi, kalau kita lihat di sini pergerakan daripada GBP USD monthly masih menunjukkan tren penurunan ya. Dominasi candle berwarna hitam juga lebih banyak dibanding candle berwarna putih. Jadi konfirmasi, artinya dalam sudut pandang analisa trend line jelas ini tren turun di GBP USD bulanan atau monthly-nya. Berlanjut kepada weekly-nya ya. Untuk weekly-nya kita melihat ya. Nah, ini kita update lagi ya, yang ini. Oke. Untuk weekly-nya tren utama ya, kita lihat juga masih turun bagi GBP USD. Kita berlanjut kepada pemasangan garis trend line yang lain ya, pemasangan garis trend line yang lain seperti ini juga terlihat masih tren turun ya. Dan terakhir kita tambahkan lagi ya, 1, 2, 3, 4 buah garis trend line masih menunjukkan bahwa GBP USD ini dalam kondisi penurunan. Nah, terakhir yang kecil sekali ya, ini ya, kita lihat ya. Nah, ini ya. Nah, GBP USD ada potensi kenaikan tetapi lemah ya, itu ya. Jadi yang kuatnya siapa? Yang kuatnya ya jelas tren penurunan. Kalau dari tadi yang sebelumnya sudut pandang time frame bulanan ya, atau monthly-nya, kemudian dari sudut pandang
time frame weekly-nya jelas yang mendominasi adalah tren penurunan. Karena ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian untuk tren kenaikan ada nggak? Ada ya, tetapi kecil ya, peluangnya agak kecil karena dia cuma ditunjang oleh satu garis uptrend line. Dan juga kalau kita perhatikan di weekly pun ya, dominasi candle hitam ini ya jauh lebih banyak dibanding candle warna putihnya. Jadi kalau candle warna hitam kan candle penurunan ya, sementara kalau candle warna putih ini candle kenaikan. Nah, candle yang penurunan ini lebih banyak yang diwakili oleh warna hitam dibandingkan candle berwarna putihnya yang mewakili kalau candle hitam penurunan ya, kalau candle putihnya mewakili kenaikan, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya weekly masih tren penurunan. Berlanjut time frame daily ya. Time frame daily ya, kita ubah lagi di sini. Time frame daily. Nah, ini tadi yang kelihatan di monthly-nya ya. Time frame daily kalau kita lihat ini masih garis trendline downtrend yang masih dominan ya. Ibaratnya ini seperti awan gelap ya, yang menyelimuti pergerakan daripada GBP USD. Nah, di sini juga terlihat bahwa GBP USD ini sejak di sini ya naik pun sedikit, tetapi lebih banyak sideway-nya, dan akhirnya di setelah sideway ya muncul penurunan. Nah, ini ada peluang ya, meskipun sedikit ya, ada ruang gerak bagi GBP USD ya untuk daily-nya, untuk dia mencoba untuk naik ya. Kalaupun dia naik ya, ada peluang ya, ada peluang sedikit ya untuk naik ke 1.23 ya, 1.2319 ya, di sini ya. Kalau dia naik ada di sini, ada peluangnya. Kalaupun dia turun ada tertahan di 1.2013 ya, di sini area ini ya. Ini ya. Jadi kalau ditanyakan kesimpulannya gimana ini ya dari GBP USD, monthly jelas tren turun, weekly jelas tren turun, daily-nya bagaimana? Daily-nya dominasi masih tren turun, tapi ada peluang ya bagi GBP untuk naik ya, naik ke area 1.23197 ya. Dan trader harus memasang satu posisi SL dan TP yang cukup ketat. Kalau memasang TP sekitar area 1.2319, kalaupun posisi SL di 1.2013 di sini ya. Itu ya untuk analisa trendline GBP USD. Berikutnya kalau kita pasang trendline yang lebih banyak ya, trendline yang banyak begitu ya. Ya jelas masih tren turun ya sebenarnya, tapi di sini ada lorong ya, ada channel ya. Nah, ini satu candle berhasil melewati lorong ya, tapi nggak satu body ya, 80% body lah berhasil melewati. Ya masih adalah sedikit peluang bagi GBP USD untuk sejenak naik seperti itu ya. Dan untuk setelah dia naik misalnya, apakah dia akan lanjut turun? Harusnya begitu ya. Nah, ini kita konfirmasikan dengan yang berikutnya. Nah, ini Fibonacci-nya ya. Dari Fibonacci sendiri terlihat GBP USD ini di bawah 0,23 ya, di bawah 0,23 ya, berarti sudah di bawah ya. Kenapa di bawah? Karena dia batasan selanjutnya adalah di 0, nolnya Fibo ya, di bottomnya Fibo. 0 itu kan bottomnya Fibo ya, dasarnya Fibo lah dalam satu rangkaian gerakan grafik lah, seperti itulah ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan juga candlenya si GBP USD ini ada di tengah-tengah antara 0,23 dan 0 ya, ada di tengah-tengah. Kalau saya melihatnya dia memiliki satu range gerakan ya, range gerakan yang akan terbatas di antara 0,23 dan 0 ya. Nah, kita akan coba lihat selanjutnya ke sini ya, karena ini juga belum begitu jelas-jelas banget ya. Kita lihat di teknikalnya indikator. Oke. Nah, ini saya pakai monthly ya, kita lihat ya, monthly-nya ya. GBP USD ini jelas
MACD-nya negatif ya, jelas arah turun berarti ya. Kemudian RSI-nya juga jelas menurun ya. Oke, kemudian stokastik juga jelas arah menurun. Nah, kemudian ATR-nya juga ada sedikit kenaikan di sini ya. Ada sedikit kenaikan meskipun terjadi koreksi. Jadi kalau indikatornya secara monthly, arah GBP/USD ini menurun ya. Seperti itu kesimpulan singkatnya. Weekly. Nah, weekly-nya GBP/USD dari sudut pandang indikator ya, MACD teritori negatif ya, berarti turun. Kemudian RSI-nya juga turun ya, kemudian stokastiknya juga arah turun. Nah, ini ATR-nya meningkat ya, artinya dalam skala mingguan ya, meskipun skala bulanan melemah, tapi skala mingguan nih ada peminatan pasar untuk masuk ke GBP USD terakhir di weekly. Weekly ya, ini weekly ya. MACD-nya juga masih negatif. Berarti MACD-nya ya di monthly, weekly, dan daily semuanya sama-sama bilang menunjukkan data bahwa MACD masih negatif ya. Artinya apa? MACD masih menunjukkan peluang penurunan bagi GBP USD. Dan untuk RSI juga saya lihat di sini flat ya. Ada agak sedikit flat ya. Kemudian nih harapan, kalau ya harapan tadi ya GBP bisa naik nggak ya, ini ada peluang ya dari crossnya si stokastik ini terjadi cross ya. Nah, ini ada peluang sedikit ya peluang kenaikan bagi GBP. Kemudian untuk ATR-nya sendiri juga melemah. Nah, jadi kesimpulannya apa bagi GBP USD? Kalau saya menyimpulkan dari data technical, baik analisa klasik ya maupun analisa teknikal modern, yang bisa saya simpulkan adalah GBP ini berpeluang gini, meskipun ya GBP ini secara umumnya secara garis besarnya adalah masih tren turun, tapi ada sedikit peluang ya di minggu ini GBP akan mencoba naik dulu dan itu sebentar. Setelah itu GBP akan anjlok kembali, jatuh kembali, melanjutkan downtrend continuation ya. Jadi bagi ingin mengambil posisi buy, bisa mengambil posisi buy ya, tentu dengan SL dan TP yang cukup ketat. Dan setelah itu GBP akan melanjutkan yang namanya penurunan ya, itu ya. Jadi berarti bisa melakukan posisi buy dan sell juga bisa seperti itu. Oke, itu yang bisa saya simpulkan ya. Karena kita sebagai trader kalau di forex berarti dua arah kan, kita bisa buy dan bisa open buy dan bisa open sell. Baik, sekarang kita berlanjut ke emas ya, atau gold. Untuk emas singkatnya kita lihat masih tren turun ya. Di sini ini udah cross tapi ini masih seperti ini. Oke, kita coba di sini ya. Oke, ini kayaknya sudah kurang, harus diupdate ya di sini. Oke, berarti dia bisa seperti ini ya. Nah, kita tarik garis lain dari titik ini ya, puncak-puncak ya. Nah, ini tapi tetap belum breakout ya, belum breakout up ya. Si candle terakhir ini masih berada dalam malah menjadi sebuah channel di sini ya. Channel berarti masih tren turun ya. Dominasi juga masih candle hitam semua, hitam ya, seperti itu, hitam juga. Berarti emas ini masih tren turun mandinya ya. Dominasi candle hitam dan tren lainnya juga masih tren lain turun ya. Weekly ya, untuk weekly kita lihat weekly. Oke, double bottom ya, bottom trennya masih tren turun, dominasi hitam ya, candle hitam ya, lebih banyak dari candle putih. Masih tren turun ya, candlenya juga masih mayoritas tren turun, tapi ada potensi double bottom di sini ya. Double bottom apa? Ada potensi untuk kenaikan, tapi ini weekly ya. Lanjut lagi, daily-nya trend line-nya turun ya, masih ya, trend line turun. Kita tambahkan lagi di sini
turun, tambahkan lagi di sini masih arah turun juga ya, dari sini sampai sini masih arah turun. Oke. Ya, masih arah tren turun buat gold nih ya. Kalau dari sudut pandang trend line, candle hitam kita lihat ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Masih banyak. Jadi candle putihnya lebih sedikit, candle naiknya lebih sedikit dibanding candle turunnya. Jadi kesimpulannya untuk gold, untuk emas ini monthly, weekly, dan daily masih tren turun ya, seperti itu. Tadi juga double bottomnya terlihatnya di weekly ya, potensi untuk naik, tapi di daily-nya ini majority malah tren turunnya kalau kita perhatikan ya. Kita akan konfirmasikan lah ya dengan indikator yang lain ya. Nah ini, oke. Nah, ini trend line dalam bentuk tren yang lebih banyak ya. Ini masih tren turun. Ini tadinya akan menunjang untuk tren naik ya, tapi ke breakdown malah ambles, malah ke bawah. Nah di sini bagian supportnya ya, yang kalau kita perhatikan di 1784 ya, 1784 di sini untuk supportnya bagi si gold ya. Oke, semuanya masih tren turun ya. Nah, oke, kita perhatikan juga sekarang di Fibo. Nah ini, Fibo-nya seperti ini ya. Kita lihat nih, dia di antara 023 dan 0. Kemudian candlenya si gold ini juga di tengah, sama seperti kasusnya si GBP ya, GBP USD tadi, candlenya tengah-tengah. Nah dalam hal ini kalau kita perhatikan, melihat mengkaji daripada garis trendline tadi yang semuanya trendline turun dan candlenya juga posisinya pada turun, nah maka kalau dipertanyakan gold ini kalau jatuh kemana ya, kalau jatuh tentu ke arah support, betul ya. Nah supportnya mana? Bisa dari support candle atau support dari angka Fibo. Nah kalau kita perhatikan gold ini kalau jatuh ya, kalau turun lah ya, mentok-mentoknya ke berapa sementara ini ya, di minggu ini perkiraan ya, perkiraan gold ini kalau jatuh akan ke 1784 gitu ya, 1784 peluang bagi penurunan gold ya. Kalau kita perhatikan juga di sini ya, ini kan seperti ini ya, ini kan Fibo nih ya, ini Fibo. Nah arahnya Fibonya kemana sih Pak? Kan seperti itu kan, arahnya Fibonya kemana ya, arahnya ini turun ya. Kenapa bisa tahu turun ya, kan dari garis trendline-nya kelihatan dia arahnya turun ya. Nah ini kan makin nyempit ya, nyempit dia nyempit lagi, kita perhatikan lagi ya. Ini seperti ini, makin sempit ya. Nah makin sempit, lorongnya tuh makin ke sini, makin ke bawah ya. Nah candlenya naik cuma satu nih, ini putih betul naik, tapi di belakangnya hitam semua gitu ya. Jadi berarti masih trennya turun, targetnya ke 1784 lah bagi gold ya itu. Nah terakhir kita lihat di technical lah ya, di technical MACD di plus ya, ini di plus untuk RSI sideways, stochastic tapi turun ya, ATR juga turun ya. Jadi 3 lawan 1 ya, 3 masih bilang tren penurunan, tapi MACD yang plus. Kita lihat ya weekly. Nah kalau weekly-nya MACD negatif ya, ini kan di bawah nih. Kalau yang ini kan plus nih ya, yang garis-garis ini ya. Nah garis-garis ini di bawah ya, di bawah berarti dia minus. RSI juga menurun, stokastik sudah cross ya, dead cross lah ya, dead cross yang terjadi pada stokastik ya. Nah ini juga menurun nih ATR-nya weekly itu ya. Berarti tadi monthly lebih banyak teknikal yang bilang turun, weekly apalagi pada bilang turun semua ya. Nah daily sekarang ya, daily MACD turun ya. RSI juga melemah nih, makin turun, mencoba rebound sedikit tapi nggak kuat. Nah ini stokastik ada ya, baru mau mencoba naik ya. Kemudian tuh si siapa nih, ATR-nya juga turun ini. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan, Pak ini kenapa stokastiknya up gitu kan. Nah skenario nya berarti seperti ini ya, gold itu akan
turun ke 1784. Dia akan turun menuju 1784. Setelah itu di 1784 itu kan nolnya Fibo ya. Dan nolnya juga dan juga itu merupakan support ya. Nanti saat dia menyentuh 1784, dia akan naik kembali, rebound. Nah, itu akan dicoba dikonfirmasi oleh si stokastik ini, naik sejenak ya. Itu ya. Jadi artinya apa? Skenario-nya bagaimana ini? Skenario-nya gold masih akan turun dengan target ke 1784. Saat dia tentu 1784, kemungkinan dia akan rebound. Itu yang saya lihat dari kesimpulan beberapa analisa teknikal baik klasik dan modern. Dan baiklah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari seluruh sahabat EduPlus ya. Semoga selalu kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, dan semoga semua ya selalu profit ya dalam keuntungan trading dalam keadaan sehat, dan sukses selalu. Terima kasih.